Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang seperti biasa bakalan nemenin kamu beberapa puluh menit ke depan karena kita seperti biasa akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang seru banget dan dengan pembahasan yang seru banget juga pastinya. Dan tentunya untuk penayangan podcast ini juga nggak cuma tayang di YouTube ya, kita juga tayang di beberapa platform, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, RCTI Plus, Oke Zone. Kemudian ada di Sindo News, inews.id, dan juga YouTube dan juga website Partai Perindo. Jadi jangan lupa dikabarin teman-temannya ya buat menyaksikan penayangan podcast ini di beberapa platform tersebut. Dan seperti biasa juga di setiap penayangan podcast ini kita juga sekalian bagi-bagi hadiah dong. Giveaway buat penonton setia nih, ada e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Totalnya 300 berarti kita punya 3 orang pemenang lah untuk bisa mendapatkan masing-masing voucher senilai Rp100.000 untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi kamu juga jangan lupa ya buat follow Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Jangan lupa ya. Stay tune terus karena untuk kali ini kita punya topik yang seru banget nih. Apalagi lagi hangat ya akhir-akhir ini ya. Semua orang kayaknya lagi ngomongin dan bahkan nyampe ke seluruh dunia gitu. Ada beberapa negara yang memang mendukung juga aksi yang satu ini, yaitu adalah kebaya sebagai warisan budaya berbusana dari leluhur Nusantara goes to UNESCO. Dan yang pasti Laras juga udah punya narasumber atau bintang tamu yang sangat luar biasa hadir di sini dengan outfit yang udah cetar banget dari head to toe gitu ya. Beliau ini adalah Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju dan Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia menuju UNESCO. Langsung aja kita ketemuan sama Ibu Mailana Togas Kuncoro SH atau biasa disapa dengan Ibu Lana. Selamat sore Ibu Lana. Selamat sore Mbak Laras. Cantik sekali Ibu. Terima kasih. Aku jadi minder banget. Waduh. Kebaya pakai sweater hitam. Gimana ya? Gak apa-apa, aku netralnya aja. Aku bagian yang netralnya aja. Betul. Tapi terima kasih Ibu Lana udah mau mampir ke Sama-sama, podcast Aksi Mbak Nyata. Laras. Pasti ini di tengah-tengah kegiatan Bu Lana yang super sibuk nih, apalagi kan goes to UNESCO ya. Iya, betul. Ya memang akhir-akhir ini juga banyak teman-teman gak cuma di Indonesia ternyata, tapi wanita-wanita di luar negeri, di betul. Washington, di Paris, dan di London juga, di Buckingham betul. Palace ya. Iya, betul. Dan masih banyak perempuan-perempuan lain yang memang ikut menyuarakan dengan hashtag ya Bu ya, Iya. batik goes to UNESCO. Kebaya. Kebaya goes to UNESCO. Iya, Karena betul. batik udah. Batik udah. Batik udah di sekitar tahun 2009 lalu Iya, gitu ya. Dan iya, sekarang betul. kita sama-sama memperjuangkan nih supaya kebaya goes to UNESCO juga gitu. Betul. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai kebaya ini, Bu Lana, mungkin Bu Lana boleh memperkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman dari podcast Aksi Nyata juga pengen tahu awal mula kenapa Bu Lana ini tertarik dengan kebaya. Laras sih yakin ya semua wanita juga tertarik dengan kebaya, tapi kan Betul. Bu Lana ini memperjuangkan sekali gitu. Nah, Bukan mungkin main boleh deh. ceritain deh sama teman-teman podcast Aksi Iya, Nyata. iya. Salam jumpa dengan teman-teman podcast Aksi Nyata ya. Yes. Senang sekali dan saya berterima kasih karena sudah diundang di acara pada sore hari ini. Tentunya merupakan kebanggaan bagi kami bisa hadir di sini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa memang belakangan ini kegiatan-kegiatan kami itu lebih banyak untuk kebaya ya. Jadi sebenarnya saya mendapat amanah dari teman-teman di mana kita harus memajukan kebaya nih, begitu ya. Jadi kita membentuk namanya tim nasional untuk pengajuan Hari Kebaya Nasional karena kita belum punya nih hari kebaya ya. Kemudian juga kita juga akan mengajukan untuk warisan budaya tak benda. Ya, kemudian juga yang terakhir adalah pengajuan ke UNESCO untuk pendaftaran. Nah, kegiatan-kegiatan belakangan ini kalau saya sendiri sih selain ada kerjaan gitu ya, juga untuk yang organisasi dari Perempuan Indonesia Maju, kemudian juga sekarang ini yang lebih ramenya lagi ya untuk pengurusan kebaya ini gitu. Jadi kami mempunyai tim nasional yang terdiri dari berbagai komunitas
ya. Komunitas-komunitas ini tidak hanya komunitas kebaya saja, tapi juga komunitas profesi yang mendukung kebaya. Jadi contohnya ada dari notaris, ada property agent, agent property. Jadi semuanya itu mendukung dan mereka ada semua di Indonesia, seluruh Indonesia gitu ya. Jadi setiap agent ataupun kantor-kantor mereka mempunyai kegiatan untuk ada hari tertentu. Kita juga punya namanya hari Selasa berkebaya gitu. Nah, di dalam tim nasional ini juga ada perempuan berkebaya Indonesia, kemudian ada perempuan bersanggul Nusantara, kemudian ada juga tadi komunitas notaris, dan ada perempuan berkebaya Indonesia gitu, dan Pertiwi Indonesia, dan masih banyak lagi dukungan-dukungan yang sudah kami terima. Sekarang ini sudah 293 organisasi yang mendukung, yang sudah menulis dukungannya. Nah, so can you imagine ya, satu komunitas kan pasti ada berapa orang. Jadi itu bisa terlihat bagaimana animo dan semangat daripada ibu-ibu dan juga semua pencinta budaya, terutama untuk kebaya, supaya ini segera kita mendapatkan hari khusus, hari kebaya, dan juga nantinya akan didaftarkan ke UNESCO. Begitu ceritanya. Aku sih excited banget ya. Kalau dengar cerita dari Bulana juga banyak banget, nggak cuma wanita-wanita doang ya, tapi beberapa organisasi yang memang super excited dengan adanya pengajuan yang satu ini gitu. Betul. Nah, cuman Laras masih penasaran nih, Bulana mungkin awalnya tertarik dengan kebaya ini, apakah karena dari SD kan kita memang sudah terbiasa dipakaikan oleh dengan kebaya gitu ya, dengan adanya acara perpisahan SD lah, atau mungkin ada perlombaan fashion show. Nah, awal mulanya waktu itu kayak gimana dan sampai akhirnya Bulana ini oke deh seriusin deh di berkebaya ini gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu kebiasaan ya, karena kan kita dari kecil seperti yang tadi disampaikan itu kalau hari Kartini aja nih gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau saya dari kecil karena ibu saya memang sering berkebaya gitu, jadi terbawa sampai besar. Jadi ibu saya, tante-tante saya gitu, kalau ada kegiatan acara umpamanya arisan atau ke pesta gitu, itu mereka berkebaya, dan pastinya dari kecil saya lihat, wah cantik sekali gitu, dan kalau berkebaya kan rasanya anggun sekali ya mama saya gitu. Jadi itu terbawa sampai akhirnya terbiasa gitu ya sampai besar, sehingga merupakan suatu yang biasa apabila berkebaya. Dan saya lihat juga di daerah-daerah lain banyak sekali memakai busana kebaya ini begitu. Apalagi kalau ngelihat kebaya-kebaya yang nggak cuma di daerah kita ya, kalau kita melihat luas ke daerah-daerah lain tuh coraknya, modelnya, motifnya tuh beda-beda dan lucu-lucu ya Bu ya. Iya. Apalagi sekarang udah ada desainer muda yang mereka mendesain kebaya supaya nggak kaku gitu ya, bisa dipakai sehari-hari dan tidak ribet. Betul. Begitu. Apalagi sekarang trennya kalau kita datang ke undangan nggak cuman cewek-cewek mungkin banyak berkebaya, tapi zaman sekarang itu kan anak-anak milenial terutama ya Bu ya. Betul. Pengen pakai kebaya tapi pasti ada embel-embel kebaya modern. Pakai deh kebaya modern gitu. Betul. Kalau menurut Bulana sendiri berbicara mengenai kebaya ini kan ada kebaya kebaya modern dan kebaya tradisional. Iya, sebenarnya sih kebaya kalau kita ya itu kan kebaya ada berapa macam, tapi yang sudah sering itu adalah kebaya kutu baru seperti yang saya pakai sekarang. Kutu baru, kemudian kebaya Kartini, kemudian kebaya encim. Kebaya encim itu yang bunga-bunga gitu ya, Bang None. Kemudian kebaya noni yang ada renda-renda gitu ya. Ada juga kebaya panjang, itu juga ada. Jadi memang ada ciri khas masing-masing ya setiap daerah juga. Tapi most itu yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Nah, kalau masalah modifikasi atau di-improve gitu ya, itu bebas-bebas aja gitu. Tapi tentunya kita tetap harus mengingat pakemnya juga ya. Dan seperti sekarang kalau kita lihat yang desainer anak-anak muda itu, mereka contohnya gini, kami itu kan dari Timnas ini tentunya akan sangat senang kalau semakin banyak anak-anak muda memakai kebaya, karena anak muda adalah generasi penerus kita nih, jadi nggak cuma seumur-umur kita terus udah gitu ya. Makanya bagian daripada untuk pengajuan
kebaya sebagai Hari Kebaya Nasional dan juga untuk UNESCO nantinya itu salah satu syaratnya itu juga harus disosialisasikan Betul, gitu betul, ya. setuju. Jadi harus sosialisasikan. Jadi sekarang ini kami ke daerah-daerah juga dan juga banyak permintaan dari daerah juga. Yuk kita mau mengadakan ini. Kami sudah ke Solo didukung oleh pemerintah kota, kemudian juga di Semarang juga ya dibuat acara oleh pemerintah kota juga, wali kota dan wakil wali kota, masyarakat mendukung. Gitu juga kemudian di Samarinda kemarin dan kemarin di Sarinah. Iya. Sarinah tuh rame lumayan karena di situ ada para reporter TV juga hadir Iya, ya, iya. fashion show. Kemudian juga ada pemain basket nasional. Mereka ikut juga berkebaya dan pakai sepatu Keds gitu ya. Lucu banget. Dan ibu-ibu komunitas-komunitas yang mendukung itu. Iya, gitu. apalagi kalau mau lihat display kebaya tuh banyak banget di Sarinah ya Bu ya. Ya, Sekalian betul. belanja kalau ke Sarinah. Nah ini tadi Bulana berbicara mengenai event Ya. di beberapa kota dan kita punya foto-foto atau videonya. Nah kita mau ngeliatin videonya atau fotonya dulu, silakan. Kita sambil lihat-lihat juga. Oke, ini Hari Kebaya Nasional menuju UNESCO. Berfoto di depan apa tadi Bu? Di mana nih? Ini posisinya? Yang tadi, itu di Solo. Ini di Solo. Ya, Ini di salah satu rangkaian Keraton. acara juga ya? Iya betul, di Keraton Solo pada saat itu kita mengadakan kegiatan bersama acara prajurit ya setiap hari Sabtu sore, dan itu yang mengikuti juga dari berbagai macam komunitas yang hadir di situ, dan banyak sekali yang ikut fashion show ya pada situ, anak-anak mudanya juga, karena kita juga terus mendorong anak muda supaya tetap Berkebaya. ikut ya di dalam kegiatan-kegiatan itu. Oke, begitu. mana lagi nih fotonya nih? Kita lihat Nah, ini lagi. adalah Oh ini brand-brandnya ya Bu ya? ini adalah komunitas Oh, pendukung. komunitas, Iya, oke. ini ada Perempuan Indonesia Maju, Kebaya Foundation, CBN, kemudian ada Perempuan Berkebaya Indonesia, Pertiwi Indonesia, ada Perempuan Bersanggul, kemudian ada Komunitas Notaris Komunitas Indonesia Notaris Berkebaya. Indonesia. Ya, ini Rampak Sarina, ini LG Fire, ini agent property, kemudian Sekar Ayu Jowanta, Yayasan Busana Nasional Nusantara, dan Ciri serta Ratna Busana. Datang Busana Gitu, Surakarta. Nah, ini yang tadi saya bilang ada lagi banyak lagi sudah didukung oleh komunitas-komunitas lainnya. Ini dari seluruh Indonesia Bu? Iya betul. Nah ini Oke. juga ada di setiap komunitas, ada di beberapa daerah ya gitu. Oke. Dan juga di luar negeri. Nah itu dia, menarik tuh. Iya di luar negeri. Ini di luar negeri apakah orang-orang Indonesia yang stay di sana Iya. atau orang-orang Amerikanya, orang luar campur negerinya ya, gitu? mix Oh, ya. mix juga. Ya, tentunya diprakarsai oleh ibu-ibu dari Indonesia gitu komunitas kan, Indonesia komunitas di sana. Indonesia. Nah, kemudian langsung mengajak yang lain. Kalau dilihat kan itu animonya lumayan ya. Di Washington pada saat itu bersamaan Washington, San Francisco, kemudian juga di mana lagi, ada satu lagi gitu ya bersamaan. Kemudian setelah itu di London saya lihat ya. Nanti di Paris ada lagi nih rencana di bulan September ini, Seru kalau tidak salah banget. akhir bulan gitu. Itu kegiatannya ngapain aja Bu? Ada fashion show? Ya, fashion show. Jadi ya jalan sambil memperlihat kan sosialisasi lah bahwa ini adalah pakaian Indonesia gitu. Berbagai macam motif kebaya Iya betul, dari Indonesia. model Modelnya kebaya. juga. Iya, Model betul. kebaya. Seru banget. Iya. Berangkat yuk ke sana yuk. Boleh deh Iya. jadi asisten kayak apa kayak Ayolah. gitu kan ya. Nah, tapi ini katanya Iya. pernah ada juga Bu wacana pengajuan pemerintah Indonesia Ya. upaya menjadikan kebaya sebagai salah satu warisan budaya tak benda ke UNESCO, tapi diwarnai penolakan dari berbagai pihak, katanya seperti itu. Oh gitu. Nah, tanggapan dari Bulana sendiri Iya. seperti apa tuh? Sebenarnya sih itu bukan menolak ya. Ini sebenarnya gini, bukan menolak secara yang judulnya itu, tapi sebenarnya kalau baca lagi bahwa memang sempat ada wacana bahwa kebaya itu Indonesia akan join nomination gitu Oke. ya. Tapi setelah kita berkomunitas-komunitas itu juga belum ada keputusan untuk itu. Ya, makanya tentunya kita kan tetap terus ya mempertahankan supaya kebaya ini bisa kita ajukan untuk sendiri. Berarti begitu. nggak ada penolakan, belum Iya, nggak tidak ada, ada belum ada keputusan penolakan. apa-apa. Iya, betul. Gitu ya. Jadi nggak bisa ngejudge langsung. Iya, ternyata judul aja, ditolak gitu, judul iya. aja itu saya Judul lihat. aja, karena nggak mungkin ditolak juga. Iya. nggak sih?
Ini kan warisan budaya juga ya gitu Iya ya iya Bulana iya. ya. Maksudnya mungkin menolak, untuk bersama-sama gitu ya. Mhm. Tapi kalau bagusnya kan sendiri gitu Iya ya, iya single dong. nomination begitu. Ya apapun yang terbaik lah ya Iya Bulana yang ya. terbaik lah. Iya. Tadi di awal sempat juga membahas mengenai kebaya, macam-macam kebaya dari kebaya zaman dulu Iya sampai sekarang menjadi kebaya yang dimodif gitu ya. Orang iya anak-anak milenial mungkin nyebutnya kebaya modern gitu. iya. Nah, ada apa sih suka dukanya Bulana untuk mengkampanyekan berkebaya ini gitu Oh ya? gitu, Apa perbedaan wanita-wanita zaman dulu dan juga wanita zaman sekarang terhadap kebaya? mhm. Ya kalau dilihat pastinya, teknologi ya. Iya Kalau pasti. zaman dulu kan kita berpakaian aja gitu ya sambil memang Mhm. udah keseharian kita sebagai orang Indonesia. Iya. Tapi sekarang ini kan, dengan adanya teknologi tentunya menggampangkan kita untuk terus lebih, mengingatkan atau mensosialisasikan lagi ke, lebih luas lagi masyarakat terutama yang tadi itu, Mhm. anak-anak muda supaya tetap dijaga kelestarian budayanya ini Heeh, sendiri, mhm, tradisi berkebaya ini mhm. sendiri begitu. Jadi, tadi ditanyakan, apa namanya, Suka suka duka. dukanya ya. Mhm. Sebenarnya karena ini, kerja bersama bawaannya seneng-seneng aja sih, Senang Mbak. terus ya, karena emang Ya, emang heeh, passionnya di passion-nya di sini. situ. Mhm. Jadi ibu-ibu tuh semuanya memang, senang dan kalau ada kegiatan yuk rame-rame gitu dan Mhm, kita mhm. punya plan juga ada jangka panjang ada jangka menengah jangka jangka pendeknya gitu Mhm, ya jangka mhm, pendek menengah panjang itu juga kita punya agendanya mhm, dan kemarin juga apa karena banyak animo gitu di Medan kita ada kegiatan ya mhm, di Jakarta juga waktu berapa lalu ada Car Free Day yang mhm, diinisiasi oleh mhm, Pertiwi Indonesia ada PBI juga. Dan kemudian, apa namanya, di Medan kemarin kita juga ada parade kebaya Nusantaranya ini sendiri, mhm. itu diikuti, kurang lebih hampir ribuan, pokoknya ribuan, 8 ribuan, orang ya, Heeh, heeh. ibu-ibu berkebaya mengikuti kegiatan itu. Mhm, Jadi memang, semakin banyak tentunya yang, apa, mendukung ini mhm. tentunya semakin semakin kuat, Semangat juga ya. keberadaan kebaya ini sebagai jati diri kita sendiri perempuan Indonesia ya pastinya begitu. Mhm. Nah, selain kegiatan yang diceritakan tadi juga ternyata memang agenda kongres berkebaya, Iya. kemudian ada pelantikan Pemprov Oh, Bali kalau ini juga. ya ini kegiatan. Jadi ya Heeh. seperti tadi saya sampaikan bahwa ini komunitas-komunitas ya Oh, apa oke. gabungan. Jadi Mhm, kalau saya memang karena dari PIM gitu, terus udah gitu ini ada Kongres Berkebaya Nasional tahun lalu memang juga diadakan mhm, didukung juga dengan beberapa kementerian mhm. dan kita mengadakan ada 2 hari gitu ya Kongres Berkebaya Nasional namanya dan Mmm. kebetulan saya juga ketua panitia di situ Oh, gitu. oke. Jadi, apa, itu yang kita lakukan, secara online karena Oh, ini pada tahun online? lalu kan Oh, ya masih masih susah ini ya? ya, masih Mhm. belum apa, Segalanya bisa banyak virtual lah. kumpul-kumpul ya. Iya. Secara online Mhm, diikuti ada ribuan ibu-ibu secara online, mhm, mhm. dan, pembicaranya juga ada banyak sekali macam-macam pembicaranya. Mungkin ini kegiatan, apa namanya, kegiatan, PIM tapi ini kegiatan yang, berkebaya Mhm, begitu. mhm. Jadi seperti itu sih. Jadi tadi balik lagi suka dukanya ya itu, kalau sukanya pasti suka ya, kalau dukanya ya mudah-mudahan enggak ya, Mbak, ya. Iya, jangan dong. Karena ini fun, something that we enjoy Iya, gitu. jadi nggak ada ya dukanya, Iya iya sebenarnya iya, semuanya ngejalaninnya secara enjoy iya, aja. walaupun memang, apa namanya, pasti ada-ada aja ya kalau Mhm, itu kan semuanya di dalam suatu event, mhm, setiap event-event kan pasti, ada aja, wah panik, banyakan ibu-ibu panik sih mhm. gitu. Panik, ini gimana nih rundown ya?" Heeh, Kayak gitu-gitu heeh, aja sih heeh. gitu. Terus udah gitu ya itu, paling ya kalau acaranya pagi sih Mbak, harus bangun pagi-pagi, Belum nyalon, iya. sanggup makeup, mungkin itu aja dukanya kali ya. Itu Lebih sebenarnya fun-nya sih. oh iya fun-nya, sebenarnya bukan duka sih, lebih ke ribetnya kali ya. Iya iya, Suka dan ribetnya apa sih gitu. sebetulnya gitu. Walaupun sebenarnya sih nggak ribet ya Heeh, berkebaya, ini aja kan kayak blus aja, iya kayak sih. atasan aja ya gitu Apalagi ya, zaman sekarang lebih gampang atasan. ya, Bu, ya? Iya iya, Mhm. betul. Apa, bisa bisa dipakai. Ada juga sekarang kebaya kaos, Kebaya gitu, kaos? kebaya kaos. Jadi Oh, udah ada, apa namanya, tinggal pakai gitu, tinggal pasang. tinggal Dan dipasang. kalau ngomongin soal, ini bilang apa, rok ya, samping? Apa tuh? Bawahannya, ke Oh bawahan iya, kebaya ini kain, kain. iya Nah, kain. kain itu kan kalau zaman dulu mungkin
agak susah harus gimana, sekarang aja Ya banyak betul. yang langsung pakai gitu Ya ya Bu ya? betul betul. Padahal di dalam pemakaian kebaya itu kan kita tahu ada filosofinya Nah gitu ya. itu dia, itu Jadi menarik tuh karena ya, sampai harus disosialisasikan sampai ke mhm, pelosok-pelosok kemudian iya. harus dikampanyekan ke seluruh dunia. Emang filosofinya tuh apa Bu? Sebenarnya sederhana bahwa memang perempuan Indonesia dengan kesederhanaan gitu ya, dengan pakai bajunya gitu, Mhm. kemudian juga kalau zaman dulu kan ada stagen gitu, Iya iya dililit-lilit iya gitu, iya itu iya. juga menggambarkan bagaimana perempuan Indonesia juga harus sabar Mhm, gitu ya. mhm. Jadi memang ada macam-macam apa namanya tuh di balik itu gitu Filosofinya. filosofinya gitu Oh, sebagai I perempuan see. Indonesia. Dan apa namanya ini juga kebaya. Jadi gini, kebaya itu juga tidak hanya look-nya aja kebaya, Mhm. tapi kebaya itu di belakangnya tuh ada nilai ekonomisnya gitu. Mmm, Jadi seperti ini contoh, kan ada kain-kain ya, iya, ada kain tenun, kain batik, mhm. songket, kalau di Bali tuh ada keren banget, endek, ya Endek, kan? Endek. heeh, Dan juga, dari apa, macam-macam daerah kita kan kaya dengan, tradisi, budaya dan itu tertuang dalam, apa, eee, benda-benda, contohnya umpamanya, kain gitu. mhm. Nah ini kain, apa namanya, dari Lampung, kemudian juga, tenun ya, terus udah gitu itu dari, Sumatera Selatan, songket, Mhm. dan, itu pakaian juga yang sudah dimodifikasi, kebaya gitu. Oke. Jadi kebaya panjang gitu kan, terus udah gitu ada kain lilit-lilit, Mhm mhm. cepet, jadi apa namanya, nggak ribet Nggak gitu, ribet, heeh heeh, betul. begitu. Jadi ini bermacam-macam kebaya dari berbagai Iya macam daerah yang pastinya nggak cuman ini aja ya Bu Lana iya ya. betul. Masih banyak ratusan atau mungkin ribuan corak dan motif Iya, lainnya yang bisa betul. dimodifikasi Iya, di dalam kebaya gitu. betul Nah, betul. balik lagi ke kebaya Goes to Mhm, UNESCO nih iya Bulana ya. Kan memang ingin diajukan menjadi warisan tak benda gitu dan iya sejauh ini dari tahun 2008 sampai 2021 ada total 12 iya, warisan budaya tak benda iya, untuk di UNESCO sendiri gitu. mhm, Apa saja sih Bulana kalau boleh diceritakan si heeh. 12 warisan Oh iya, tak benda ini? jadi memang, 12 ini yang sudah itu ada, wayang Mhm, ya, kemudian itu di 2008, mhm, kemudian juga ada apa, keris, mhm, sama juga di 2008, kemudian ada batik 2009, mhm. dan juga ada pendidikan dan pelatihan batik, lalu angklung, terus, tari saman ya, noken, terus kemudian ada, 3 generasi tari tradisional Bali, kemudian, kapal pinisi, Mmm, kapalnya, apa namanya, di 2017 itu. mhm. Kemudian ada pencaksilat, lalu pantun, dan yang terakhir itu gamelan. Nah, sekarang yang sudah didaftarkan adalah jamu. Jamu, Jamu, heeh, yang mhm. terakhir ini lagi didaftarkan jamu, dan kemudian akan ada tenun, terus kemudian reog, dan juga, berharap nanti, kebaya juga akan masuk di dalam, pendaftaran Insya itu, Allah kita ya doakan mudah-mudahan. bersama ya. Nah ini memang Begitu, luar biasa sekali ya kalau berbicara mengenai budaya Indonesia yang iya luar biasa banyaknya dan kaum milenial dan juga Gen Z tuh harus tahu banget gitu ya. iya, mhm, Apalagi kebaya yang sekarang memang iya sedang digembar-gemborkan gitu. iya Nah mungkin ada nih usaha dari teman-teman sendiri, Bulana sendiri atau mungkin dari komunitas-komunitas. Generasi Z dan generasi milenial kan harus tahu dan harus berbangga juga nih iya, Bulana ya. betul, Sejauh ini apa-apa saja sih yang sudah dilakukan? Ini khususnya ke generasi milenial iya dan Z ya, betul, iya supaya mereka-mereka ini juga ikut bangga iya, memakai salah satu warisan budaya dari Indonesia ini gitu, betul, kebaya. iya. Ya, yang kita lakukan pastinya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kita tetap terus mensosialisasikan walaupun memang kebaya sudah lama ya, Mhm, dari kita masih kecil sampai besar gitu, tapi kan harus kita turunkan ke, generasi penerus kita. yes. Jadi bagaimana membuat anak-anak muda aware dengan, berpakaian dengan kebaya, Mhm, tentunya gitu. Nah, kebaya ini diharapkan dengan kegiatan-kegiatan kita ke daerah-daerah. Jadi, tidak saja setelah kami selesai di daerah kemudian, pindah ke tempat lain dan sudah udah selesai, gitu tapi, aja gitu. apa namanya, diharapkan juga akan terus, gaungkan terus oleh setiap daerah masing-masing untuk, kebaya ini bisa dipakai,
dalam kegiatan, berbagai macam kegiatan, mungkin ke kampus atau ke pertemuan-pertemuan gitu. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kebaya itu sekarang sudah dimodifikasi dan juga bahannya juga yang sudah enak gitu ya, bisa jalan kemana, kumpul dan lain-lain gitu. Jadi tidak terlihat bahwa kebaya tuh kayak ibu-ibu banget gitu kan, ya harus proper banget gitu ya. Walaupun memang semuanya itu tergantung peruntukannya gitu. Acara apa pesta, tentunya kita sesuaikan dengan penampilan Temanya. untuk pesta gitu kan, atau mungkin ke mana hangout gitu. Ya kita tentunya sesuaikan juga dengan colornya dan lain-lain begitu. Dan ya itu tadi, setiap kali kami ke daerah itu yang kami tekankan terus, bahwa harus generasi penerus kita tetap melestarikan sampai ke anak cucu. Pasti Gitu. harus dong. Iya. Ini masih ada foto-fotonya ya, video. Sekarang video. Coba kita lihat, ada satu video nih. Iya, ini saat di Medan. Oh, ini kegiatan di Medan. Iya, betul. Parade Kebaya Nusantara. Fashion show. Iya. Aduh, seru banget. Dan juga ada pameran UKM. Oh, UKM di Iya, Medan. iya, UKM betul. Medan ya. Ini memang memamerkan kebaya dari beberapa daerah ya Bu Bulan Iya, ya. semua satu Indonesia. bentuk kebayanya, ya betul. Ini ada Seru banget. tari-tarian gitu, cantik-cantik semuanya. Ini kapan dan acaranya, Bu? keren-keren. Tanggal 28 Agustus. Oh, baru kemarin. ya? Baru. Ini acaranya. Seru banget. Dan juga seperti tenun, songket. Itu juga dibuat kebaya. Dibentuk dalam bentuk kebaya gitu. Jadi batik juga bisa bikin bentuk kebaya nih kayak begini banyaknya. Banyak ya. Saya juga sangat surprise sekali ya, karena yang hadir itu 33 kabupaten kota. Oh, seru banget. Iya. Oh, dan ada karnavalnya. Ada karnavalnya begitu. Tapi aku jadi penasaran deh, dari sekian Iya. banyak motif dan juga model kebaya, yang jadi favorit banget Bulana tuh kebaya apa? Iya, sebenarnya sih semua favorit ya Mbak. Susah ya. Coba harus Maklum dipilih ibu-ibu. satu nih. Dipilih satu. Kalau aku ya Bulana, aku Iya. so far kalau ngomongin soal kebaya, Iya, nggak tahu kenapa aku lagi suka kebaya Bali. kebaya Bali. Iya, Oh iya, aku lagi iya, suka, iya, aku lagi suka. betul. Soalnya kelihatan apa ya? Kelihatan elegan tapi Iya. bisa kelihatan lucu aja gitu. Iya. Karena kan dia warnanya tuh lucu-lucu, kayak ada Iya, pink terang banget betul, gitu loh. Iya, iya. Jadi Kuning. memang warnanya tuh memang Nyala banget nyala gitu. banget gitu ya. Nah, jadi saya juga kalau beli kebaya pasti di Bali. Iya ya. Karena memang hari-hariannya memang Bali kan Iya, mereka perempuannya sehari-hari kan berkebaya kebaya. begitu. Jadi saya juga jadi senang kalau ke Bali kan itu desainernya juga bagus-bagus ya. Dan harga juga terjangkau. Betul, betul, begitu. betul. Karena itu udah hari-harian. Jadi Sehari-hari. baju di Bali itu kalau saya kebaya gitu, saya ke jalan-jalan ke sana pasti ini hunting kebaya. Karena di pinggir jalan pun lucu-lucu ya, yang kita Iya, asal betul, berhenti aja tuh. betul. Dan iya. warnanya juga, Warnanya, desainnya memang macam-macam ya. Tapi entah kenapa memang itu itu kan bahannya tuh bagus ya, jadi enak, dingin gitu. Iya, iya, iya. Yang dari Bali itu Betul. keren banget, dan apalagi sudah ditambah aksesoris Iya lainnya. benar. Karena kan memang dipakai sehari-hari dan untuk ibadah juga gitu kan, Betul, orang-orang Bali sana. Jadi kita bisa menemukan kebaya dimanapun. Oh, Bulana Iya. huntingnya di Bali ternyata. Bali Ya, berarti ya, sering itu nih ya. holiday ke Bali ya. Ya, jadi saya kalau ke daerah pasti nyari yang lokal. Contoh waktu itu saya ke Palembang. Jadi bahan biasa tapi di sininya depannya itu songket. Songket. Iya, songket ujung tangan ini. Jadi ya itulah kreativitas yang memang harus terus disupport Disupport. gitu ya, supaya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di belakang kebaya itu ada nilai ekonomisnya. Iya. Karena kan tidak hanya kebaya aja, topnya aja, tapi kain, ya kan, itu juga untuk pengrajin-pengrajin pastinya akan mendorong pengrajin untuk semakin baik ya, untuk ekonominya Iya. sendiri. Dan juga kalau banyak yang beli juga kreativitasnya juga jadi tambah Iya, ini keasah kan, terus. gitu. Iya. Juga kan ada anting, ada
bros Iya. gitu ya, sepatu dan lain-lain. Tas. Tas Jangan gitu. lupa dong. Jangan lupa tas. Kalau saran Bu Lana untuk anak-anak milenial yang ingin ikut berpartisipasi menggaungkan Iya. kebaya ini supaya terus eksis gitu, apa nih? Iya, sebenarnya sih ikut di dalam kegiatan-kegiatan itu Kegiatan, dan oke. memulai sendiri untuk memakai kebaya. Biasa kan ajak-ajakan gitu ya, yuk pakai kebaya yuk gitu, Iya dress lagi. code-nya ini yuk Heeh, gitu. Ya dress code kenapa nggak kebaya? Umpamanya warna apa ya gitu, ya terserah apa gitu kan. Tapi saling ini mengingatkan, dan satu lagi memang banyak sekali yang harus juga kita sempurnakan ya. Maksudnya dalam artian tuh kita juga harus bikin seperti talk show begitu. Kemudian juga mungkin di sekolah-sekolah nantinya bisa masuk juga ada hari khusus menggunakan kebaya begitu, supaya terbiasa anak-anak dari kecil. Jadi nggak hari kita kan dulu hari Kartini aja ya memakai kebaya, tapi kenapa nggak di hari-hari lain juga seperti yang kita lakukan itu hari Selasa berkebaya. Kayaknya enak aja gitu ya, hari Selasa terus berkebaya begitu. Penyebutannya juga enak, Mbak. Iya, hari Selasa berkebaya. Iya. Itu dia ya, salah satu cara untuk kaum milenial dan juga kaum Gen Z untuk ikut berpartisipasi menggaungkan berkebaya ini gitu ya, betul. untuk kebaya Goes to UNESCO ini. Kalau gitu terakhir Bu Lana, mungkin ada pesan-pesan untuk generasi Z dan juga milenial tentang berkebaya Goes to UNESCO ini, silakan. Iya, jadi harapannya sih untuk anak-anak millennials atau Gen Z ya, supaya tetap terus mendukung dan mempertahankan dan melestarikan busana berkebaya ini. Jadi tradisi berkebaya ini supaya kita tidak lupa gitu ya, bahwa kita sudah punya warisan yang sangat-sangat indah, tapi tetap harus kita pertahankan dan kita lestarikan supaya ini bisa turun ke anak cucu kita, dan walaupun ini legacy kita untuk anak cucu kita, supaya kebaya ini tetap ada terus begitu. Yes, dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini sangat relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Tentunya Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar, caranya juga gampang. Detailnya tinggal kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com. Kemudian untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com. Ini dia, bisa langsung diklik aja sekarang ya. Dan tentunya untuk kamu teman-teman yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, tungguin pengumumannya di minggu depan, tentunya di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo di Partai Perindo. Untuk itu terima kasih Bu Mailana atas pemikiran dan sharing Ibu Lana. Semoga bisa sama-sama menjadi insight untuk teman-teman ya. Bisa menjadi motivasi juga, dan semoga kita dukung terus lah kebaya Goes to UNESCO ya, Terima Bu Lana kasih. ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Akhir kata Laras Tahira dan juga Ibu Lana, kita pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.